Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang motivasi. Motivasi adalah proses yang beri semangat, arah, dan kegigihan. Perilaku dan motivasi merupakan aspek penting dari pengajaran dan pembelajaran. Motivasi mempunyai peranan yang sangat strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar harus diterapkan dalam aktivitas belajar dan mengajar. Secara garis besar, teori motivasi dapat diklasifikasikan menjadi dua teori, yaitu teori pendahuluan dan teori kontemporer. Yang pertama, teori pendahuluan. Teori pendahuluan ini merupakan dasar dari teori kontemporer yang saat ini dikembangkan oleh banyak manajer dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Teori ini terdiri dari hierarki teori, kebutuhan teori motivasi X dan Y, teori dua faktor, dan teori kebutuhan berprestasi. Sedangkan untuk teori kontemporer terdiri dari teori penetapan tujuan, teori penguatan, teori desain, teori keadilan, serta teori harapan. Selain motif-motif untuk berprestasi, motivasi juga mengandung komponen sosial, di mana komponen dari dimensi sosial ini mempengaruhi hasil dari motivasi tersebut. Motif sosial adalah kebutuhan dan juga keinginan yang dikenal melalui pengalaman dengan dunia sosial. Latar belakang dari sosial anak akan mempengaruhi kehidupan mereka di sekolah. Jadi murid yang menunjukkan perilaku yang kompeten secara sosial lebih mungkin unggul secara akademis ketimbang murid yang tidak. Nah, selanjutnya hubungan sosial. Untuk hubungan sosial terdiri dari hubungan orang tua dan murid, hubungan teman sebaya, dan juga hubungan dengan guru, di mana faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru berdasarkan pendapatan Gibson dalam Soehar Saputra, bahwa kinerja seorang dalam menjalankan peran dan fungsinya dipengaruhi oleh variabel individu, variabel organisasi, dan variabel psikologi. Pendapatan tersebut menggambarkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang dalam adalah faktor individu dengan karakteristik psikologis yang khas, dan faktor organisasi berinteraksi dalam suatu proses yang dapat mewujudkan suatu kualitas kerja dalam suatu lingkungan kerja seseorang. Dan untuk sistem penilaian, kinerja guru adalah sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kinerja. Hal ini sesuai dengan pendapatan Chad Davis yang dikutip oleh Mangkunegara, bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor motivasi dan juga faktor kemampuan. Nah, dalam konteks sosial-kultural yang ternyata motivasi dan prestasi murid dilatar belakangnya dengan status sosial, ekonomi, etnis, dan juga gender. Nah, di mana secara umum anak perempuan lebih khawatir dengan prestasi di sekolah daripada anak laki, dan perbedaannya sosial ekonomi. Banyak siswa yang berlatar belakangi penghasilan rendah ingin lebih prestasi.